Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jami Nurul Ikhwan, Jalan Telaga Mas 11, Komplek Telaga Mas, Harapan Baru, Bekasi Utara. Pemirsa, dalam menjalani kehidupan tentunya kita harus menjalani kehidupan yang benar, yang dibenarkan, kehidupan yang halal. Hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengangkat tema memaknai halal dalam kehidupan. Saya, Sabrina Raisa, tentunya tidak sendiri bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang telah hadir di dalam bersama guru-guru kami yang siap untuk membagikan ilmunya. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, yang insya Allah akan memberikan pemahaman dan sekaligus nasihat bagi kita bagaimanakah kita memaknai halal dalam kehidupan. Dinullah Islam adalah dinullah yang sempurna, bahkan levelnya ditingkatkan, bukan sekedar halal tetapi thayyibah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Syekh Muhammad Jaber, kemudian Kiai Haji Profesor Asrorun Ni'am, dan Kiai Haji Dr. Amir Faisal yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di Damai Indonesiaku TV One menurut saya hari kebahagiaan, kebanggaan bagi saya karena saya isi bersama dua guru besar, ulama guru kami, yaitu Ustadzuna Al-Mukarram sahabat almarhum Syekh Ali Jabir yang bertahun-tahun selalu bersama beliau, yaitu Ustadzuna Abi Amir Faisal. Semoga beliau panjang umur, sehat wal afiat, ya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Ustadzuna Al-Mukarram Al-Habib Al-Mahbub, yang mungkin di antara kita ada yang belum kenal beliau, tapi pasti seluruh ulama, guru, para ustaz yang berdiri khususnya di TV One harus diizinkan dari beliau dulu ini. Al-Ustaz Kiai Profesor Asrarun Ni'am. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi. Amin. Saudara, seluruh da'i, banyak jamaah yang bertanya. Bahkan beberapa hari lalu ada jamaah yang bertanya beberapa pertanyaan kepada Syekh. Menurut Syekh bagaimana? Ini boleh makan tidak? Ini halal atau haram? Saya menjawab, kalau sudah ada Kiai Asrarun Ni'am, udah enggak perlu tanya Syekh lagi. Kenapa? Karena beliau sebagai Rais Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada beberapa hal dalam kehidupan, apalagi mengenai makanan halal atau haram, produk halal atau haram, enggak usah tanya kepada Syekh. Langsung lihat menurut Majelis Ulama Indonesia apa. Inilah Rais Fatwa Profesor Asrarun Ni'am. Bukan beliau sendiri yang memberikan fatwa. Ada majlis, ada beberapa lajnah, beberapa guru, beberapa ulama. Ketika ada sesuatu kejadian, mereka berdiskusi dan musyawarah. Ya, menurut syariat Islam, usulul fikih, menurut para ulama, baru mereka memberikan fatwa kepada kita, yaitu melalui Ustadzuna Kiai Profesor Asrarun Ni'am. Semoga beliau panjang umur, sehat wal afiat, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang sekali, Masya Allah, saya lihat jamaah Masjid Jami' Nurul Ikhwan luar biasa ini. Masya Allah, persiapan kehadiran jamaah luar biasa. Semoga istiqamah ya Rabbal Alamin, sampai meninggalkan dunia dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Singkat, saya menyampaikan 3 poin penting mengenai halal, memaknai halal, supaya kita mengerti. Saya sampaikan 3 poin, supaya bisa mengerti dan faham. Dan mudah-mudahan tidak lupa. 3 poin bukan hanya mengenai halal dan haram, untuk seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama, sebelum saya sampaikan 3 poin ini, halal artinya dibenarkan, haram artinya dilarang. Itu menurut syariat Islam. Poin yang saya ingin sampaikan, yang pertama, kita sebagai hamba Allah, kita semua sebagai hamba Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan seluruh makhluk.
Ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, kita menerima sami'na wa ata'na sebagai hamba. Tanpa kita tahu, kok ini kenapa? Ini kenapa halal? Ini kenapa haram? Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu? Tanpa kita tanya, karena Allah Maha Tahu, Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah yang mengatur segalanya. Kalimat yang sering kita baca di pagi hari, di sore hari. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Apa arti raditu billahi rabba? Aku ridha Allah sebagai Tuhan kami. Bukan itu saja. Kata ulama, raditu billahi rabba ay malikan wa mutasarrifa. Raditu billahi rabba artinya aku ridha bahwa Allah Tuhan kami, aku ridha bahwa Allah yang memiliki segalanya. Dan aku ridha Allah yang mengatur semuanya. Berarti saya sebagai hamba sami'na wa ata'na. Tanpa kita tahu ini baik, ini benar, ini sah, ini halal, sudah ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima. Walaupun menurut mungkin akal, logika, kok ini enggak bisa, ini baik aja. Siapa yang tahu? Inti atau Allah? Allah yang Maha tahu. Karena itu coba lihat ayat yang terakhir suratul Baqarah, amanar rasulu, yang sering kita baca setiap malam ya sebelum tidur. Ketika Allah menurunkan ayat itu, dalam ayat walaupun ada sesuatu dalam diri, dalam pikiran dihitung, dihisab oleh Allah, itu memang berat. Itu berat. Kalau ada sesuatu dalam hati atau dalam fikiran, langsung dihisab oleh Allah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, ini berat. Kok sampai pikiran? Kata Rasulullah, sami'na wa ata'na aja. Kata sahabat, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Langsung sebenarnya Allah tidak ingin membebankan kepada kita. Allah enggak mungkin membebankan sesuatu kepada kita. Langsung ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ingin membebankan kalian. Kalau ada sesuatu dalam diri tidak dihisab oleh Allah, kecuali kita baru berbuat. Tapi sebelumnya kenapa Allah perintah? Allah ingin kita sudah siap. Kalau Allah perintah, kita siap. Sami'na wa ata'na. Berarti poin pertama, apapun yang diperintahkan oleh Allah, halal, haram, sami'na wa ata'na. Yang kedua, yakin saudara, percaya bahwa semua perintah Allah itu baik bagi kita. Semua yang halal itu baik untuk tubuh kita, untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita. Kalau haram itu bahaya untuk kita, hati-hati. Walaupun tanpa diteliti, ini kenapa haram? Ingin tahu kenapa haram? Baik kita tahu maupun tidak tahu, sami'na wa ata'na. Karena Allah Maha tahu itu bahaya bagi kita, Allah yang mengharamkan. Kalau baik bagi kita, berarti kita langsung boleh makan karena halal. Saudara, ini saudara, halal atau haram khususnya mengenai makanan itu sangat penting sekali. Karena di masa ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Damai Indonesiaku yang selalu memilih tema yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Karena banyak di antara masyarakat yang tidak peduli asal makanannya enak, asal restorannya itu terkenal, udah makan saja. Tanpa kita perhatikan apakah ada sertifikat halal atau tidak. Karena itu sangat penting sekali kita memaknai halal dan haram. Yang ketiga yang terakhir saudara, kalau kita makan halal, itu mendorong kita, memotivasi badan kita untuk beramal saleh. Dan menjadikan doa kita mustajab. Singkat, banyak jamaah yang bertanya, saya selalu berdoa tapi belum diterima. Saya selalu berdoa belum berhasil. Selalu berdoa belum diijabah. Ingat, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, doakan saya supaya doa saya mustajab. Doakan saya supaya doa saya mustajab. Kata Rasulullah,
kaidah untuk beliau dan untuk kita semua. Atib mat'amak tujab da'watak. Hafalkan ini. Atib mat'amak tujab da'watak. Carilah makan yang halal. Perbaikilah makananmu. Jadikan halal, maka diijabah oleh Allah doamu. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Syekhuna yang kembali memberikan nasihat kepada kita. Ternyata perkara halal bukanlah perkara yang mudah. Ternyata terkabulnya doa kita tergantung apa yang kita konsumsi di dalam diri kita. Pemirsa, barangkali patut kita cermati bahwa saat ini kita hidup di era modern. Lahirlah sesuatu yang baru, lahirlah produk-produk baru yang ternyata juga diragukan tingkat kehalalannya. Lantas bagaimanakah kita menyikapi produk-produk atau hal-hal yang baru di dunia modern? Bagaimana kita meletakkan halal menurut pandangan dinullah Islam? Abi Amir Faisal akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah menyimak Syekh Muhammad Jaber menjelaskan tentang apa makna halal dan haram dalam Islam. Pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abi Amir Faisal tentang bias halal haram dalam kehidupan modern. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Guru Abi Amir, guru kita semua, Syekh Muhammad dan Syekh Dr. Profesor Asrul Ni'am, hafidhahumallah, semoga Allah menjaga beliau berdua. Semoga selalu kita diberkahi bersama-sama. Semoga anak-anak kita semua dijaga oleh Allah. Amin. Dijaga dari segala yang haram. Amin. Dan semua kita dikumpulkan di surga. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, Masjid Nurul Ikhwan. Kalau masuk ke masjid ini rasanya kiamat masih lama. Amin. Biasanya Abi Amir ngisi pengajian yang banyak hadir ibu-ibu, bapak-bapaknya selalu sedikit. Tapi di Masjid Nurul Ikhwan, bapak-bapaknya banyak. Alhamdulillah. Berarti kiamat masih lama. Karena di antara tanda kiamat adalah rajulun wahidun yatba'uhu khamsina imra'ah. Karena satu orang laki-laki nanti dikejar-kejar 50 wanita. Bapak siap dikejar 50 wanita? Bapak Ibu rahimakumullah, barusan kita mendengar dari Syekh Muhammad Jabir betapa bahaya makanan haram itu. Doa ditolak. Jadi seorang hamba ketika kemasukan makanan haram, dia doa kepada Allah, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak diterima doanya. Sampai kata Nabi, rajulun yutilus safar. Seorang dalam perjalanan. Seharusnya seorang musafir doanya mustajab. Doaul musafir la yurad kata Nabi. Lalu kata Nabi, Ash'asa akbarah, berpakaian sederhana. Allah malu menolak doa seorang hamba yang berpakaian sederhana. Makanya kalau kita pergi umrah, pergi haji, diganti tuh pakaian kebanggaan dengan kain ihram. Sederhana, nggak usah pakai harum-haruman. Tampil dengan wajah kita yang asli. Allah senang melihat hambanya hadir dengan apa adanya. Lalu mengangkat tangannya ke langit, kata Nabi, rafa'a yadayhi ilas sama. Allah malu menolak doa sang hamba yang mengangkat tangannya ke langit. Lalu kata Nabi, wa qala ya Rabb, dia memanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah.
Allah malu menolak doa seorang hamba yang memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang kata Nabi, wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Pak Ustadz, aku nggak makan, aku hanya beliin pulsa Pak Ustadz, aku hanya beliin bensin Pak Ustadz. Apa kata Nabi? Wa malbasuhu haram, yang dia pakai haram, sama saja. Aku nggak makan, aku nggak pakai. Aku hanya kasih makan ke istriku, ke anakku. Kata Nabi, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan harta haram. Itu menolak doa. Fa anna yustajabu lahu. Ngeri Bu? Ngeri? Ya, mulai sekarang jangan sampai diizinkan makanan haram masuk ke rumah kita. Siap? Kita harus bersungguh-sungguh menjaga diri kita, istri kita, anak kita dari makanan yang haram. Karena ketika makanan haram masuk ke tubuh kita, sudah otomatis Bu, hubungan kita dengan Allah disconnect, terputus. Halo? Kalau Bapak punya HP, HP-nya disconnect, Bapak pencet nomornya benar, bisa nyambung nggak Pak? Nggak nyambung. Ibu nelpon suami, HP-nya disconnect, nggak ada pulsanya, nyambung nggak Bu? Nggak, sama Pak. Bapak sholatnya benar, doanya benar, tapi karena kemasukan harta haram, disconnect dari Allah, akhirnya tertolak semuanya. Capek-capek ngangkat tangan, capek-capek menangis, tapi tertolak karena makanan haram. Perhatikan apa yang Qori tadi bacakan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Allah memanggil untuk urusan makanan semua manusia. Ya ayyuhan nas. Perhatikan bahwa urusan makanan berlaku umum. Karena Allah tahu tabiat manusia. Ketika kemasukan harta haram akan merusak dirinya, akan merusak hubungan dirinya dengan orang lain otomatis. Lalu kata Allah apa? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada kata halal, ada kata thayyib. Di sini ada kata kulu, makanlah. Berarti makanan ini ibarat bahan bakar. Betul? Ibu punya mobil, bapak punya motor, isinya seharusnya bensin, tapi oleh bapak diisi soto. Soto itu lezat kalau kita makan, betul? Tapi haram bagi motor diisikan ke motor, karena tidak thayyib. Makanya kata Allah, halal itu harus juga thayyib. Rusak tuh motor Pak, rusak tuh mobil ibu, harus turun mesin. Sekalipun soto itu lezat, karena itu barang haram bagi mobil, bukan masakannya, bukan makanannya. Nah kata Allah apa? Aku tahu wahai manusia, karena aku menciptakan kamu, aku tahu yang terbaik. Makanya kalau kamu makan, kulu mimma fil ard, di muka bumi ini aku sudah sediakan yang kamu butuhkan. Mimma fil ard, ulama tafsir mentafsirkan min jami' ma fil ard, di semua yang ada di bumi ini. Kulu, silakan kau makan, tapi syaratnya halal dan thayyib. Lalu apa kata Allah? Kalau kamu tidak mengambil syarat ini, kamu tidak mau makan yang halal, dan kamu tidak mau makan yang thayyib, maka otomatis kamu akan ikut setan. Makanya ayat berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikut setan. Artinya, hamba Allah itu harus memperhatikan apa yang dia makan. Pastikan bahwa itu halal. Bukan hanya halal, pastikan itu thayyib. Kenapa?
Karena ada makanan halal tapi tidak thayyib. Misalnya nasi itu halal Bu? Halal. Tapi bagi orang yang kena penyakit diabetes parah kurang thayyib, kurangi nasinya. Begitu, dibatasi. Kenapa? Karena kurang thayyib. Itu menurut para dokter. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, harus halal, harus thayyib. Kalau tidak, kamu akan jatuh kepada perbuatan setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Lalu apa kata Allah? Tidak ada setan yang baik. Halo? Siapa yang pernah ketemu setan baik? Apa kata Allah? Innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuhmu. Allah mendahulukan kata lakum. Innahu lakum. Itu pasti akan memusuhimu. Itu pasti akan merusakmu. Itu pasti akan membawamu ke neraka. Innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa? Karena setan punya kebiasaan. Dua hal misi setan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan suka mengajak kamu kepada su itu artinya dosa apa saja, keburukan apa saja yang merusak manusia diajak oleh setan. Yang kedua, fahsya, dosa yang paling merusak kehormatan manusia. Allah menjaga manusia, jangan sampai manusia ini turun derajat menjadi binatang. Makanya Allah jaga dengan makanan yang halal. Karena setan tabiatnya dia mengajak kepada yang fahsya. Fahsya itu apa? Berzina, mabok, merusak kehormatan manusia. Nah, karena itulah Bapak rahimakumullah, ayo sepakat mulai sekarang. Sekalipun Pak, ini undang-undangnya jelas dari negara, jelas ini haram, ini haram, ini haram. MUI mengeluarkan fatwa, ini haram, ini haram, ini haram. Tapi kalau masyarakat tidak sepakat untuk meninggalkan yang haram, maka mereka akan terus menjual yang haram-haram itu. Sepakat? Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa Allah telah membentangkan, Allah telah menyiapkan, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini, sekaligus Allah memberikan aturan-aturan mana yang halal dan mana yang haram. Disinilah pentingnya kita selalu bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang tentu saja tidak mungkin kita tafsirkan sendiri, tetapi ditafsirkan oleh para ulama. Lantas bagaimanakah peran ulama dalam menjaga kemurnian halal? Insya Allah segmentasi berikut akan disampaikan oleh Profesor Asrul Niam selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang makna daripada halal. Dan dalam segmentasi berikut ini Profesor Asrul Niam akan menjelaskan kepada kita lantas apa peran ulama dalam menjaga kemurnian halal. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal mukarramin, para ulama, wabil khusus para guru-guru saya, Syekh Muhammad Jabir dan juga Abi Amir serta Ustadz Agung, dan hadirin jamaah Masjid Nurul Ikhwan serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja sudah dijelaskan mengenai pentingnya perhatian kita terhadap konsumsi halal. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya ibu-ibu, bapak-bapak memastikan konsumsinya memilih yang halal dan menghindari yang haram. Benar? Karena kalau kita mengonsumsi yang haram, doa kita enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dan keturunan kita bisa nakal. Kalau anak nakal nggak taat pada orang tuanya, jangan langsung dijewer.
muhasabah ibu bapak. Jangan-jangan rizki yang masuk di dalam mulut anak kita dari yang haram. Bisa jadi rizkinya halal tetapi asupan makanannya haram. Dengan atau tanpa sengaja. Al-Quran sudah jelas mengatur mana yang halal, mana yang haram. Tetapi masalah-masalah produk pangan, obat-obatan dan kosmetika berkembang dinamis. Dan peredarannya pun juga mengikuti perkembangan lingkungan strategis kita. Ya Bu, dulu waktu kita masih sekolah, pada saat kita mau rekreasi, kita diingatkan oleh orang tua kita, hati-hati makanannya. Kalau perlu bekal sendiri. Itu kalau rekreasinya ke Bali atau ke tempat-tempat yang sekira di situ potensial makanannya tidak halal. Ya Bu. Tapi kalau ke Bekasi, ke Matraman, ke Telaga Mas, aman karena lingkungannya dekat masjid. Berarti menu makanannya aman. Itu dulu Bu, dulu Pak. Sekarang nggak bisa lagi. Di sebelah masjid ada warung warteg. Dia belanjanya di mana? Belanjanya di pasar. Menu makanannya ayam. Harganya murah sekali. Kita pilih di situ. Jangan-jangan ayamnya ayam tiren. Apa itu? Mati kemarin. Jangan lihat murahnya. Ini yang pertama. Kita penting untuk mengetahui secara utuh mengenai hakikat menu makanan kita, mana yang halal, mana yang tidak. Kata Nabi, innal halala bayyinun. Wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas Bu, yang haram jelas Pak. Jelas. Kalau sudah jelas-jelas. Ini udah jelas singkong rebus, halal nggak? Halal. Udah nggak usah perlu tanya-tanya lagi. Ini ada daging babi, haram apa halal? Haram, sudah jelas. Tetapi hadis Nabi 14 abad yang lalu mengingatkan kepada kita, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang remeng-remeng. Ada yang samar. Terusan hadisnya, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Yang enggak banyak orang tahu, termasuk jamaah Masjid Nurul Ikhwan. Ini menu apa ini? Begitu jalan di sini, di Sumarekon situ, banyak sekali restoran dan saya yakin salah satu penikmatnya adalah ibu-ibu. Pas lagi hangout, lagi bete, atau lagi rekreasi sama anak sama keluarga, kita wisata kuliner yuk. Diajak ke restoran Padang, udah pernah, warteg kuno. Cari restoran yang sekira namanya saja kita nggak tahu. Apalagi menu, apalagi halal haramnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Enggak banyak orang tahu dan bagaimana menghadapi hal yang seperti ini? Ittaqu syubuhat. Jauhi dulu yang syubuhat, yang enggak jelas. Apakah halal atau haram ini? Menu makanannya jelas, sapi. Tetapi sapinya gimana dipotongnya? Tapi kita enggak diwajibkan untuk langsung nengok ke pemotongan hewan, enggak. Di dalam hadisnya pun juga la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Enggak banyak orang yang diberitahu. Kalau bahasa usul fikihnya, kalau ibu-ibu ngaji usul fik, itu ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik.
Teksnya menyebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, enggak banyak orang tahu. Berarti ada sedikit orang yang tahu. Melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan, melakukan auditing, bagaimana proses produksi pangan itu hingga masuk ke meja makan kita. Sederhananya, sudahlah ngikut saja kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika nggak ngerti. Sederhananya, cari yang ada sertifikat halalnya. Itu saja kita sebagai orang awam ngikut. Karena apa Bapak Ibu? Pertukaran barang dan jasa hari ini sangat terbuka. Produk yang kemarin diproduksi di Thailand, hari ini atau esok ada di meja makan kita. Nih wajahnya cerah-cerah nih. Pernah berpikir enggak kosmetik yang dipakai? Enggak. Teknologi rekayasa pangan dan kosmetika hari ini memungkinkan pemanfaatan hal-hal yang syubhat, bahkan yang jelas-jelas haram itu digunakan. Tetapi kadang kita nggak sadar Bu. Bahkan yang haram membuat glowing wajah ibu-ibu. Nah, ada namanya produk plasenta. Nah, plasenta ya. Apa itu plasenta? Ari-ari. Ari-ari itu bagian dari bahan baku untuk kepentingan kecantikan dengan daya manfaat yang luar biasa. Karena mengandung hal yang bersifat regeneratif kulit. Tetapi ari-ari manusia tidak boleh digunakan, hukumnya haram. Tapi enggak semua jenis plasenta itu haram, karena ada plasenta dari hewan, hewannya dipastikan hewan yang halal. Maka kalau nyari kosmetik, nyari yang bersertifikat halal, karena urusan pangannya bukan hanya sekedar yang kita makan dan yang kita minum, yang diwajibkan urusan halalnya juga termasuk yang kita pakai. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menetapkan undang-undang jaminan produk halal, ulamanya sudah diberikan mandat untuk menetapkan kehalalannya. Tinggal bapak dan ibu memastikan memilih produk hanya yang halal. Kalau ibu dan bapak nggak perhatian, maka produk yang haram tetap terproduksi, bapak ibu ikut dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor, dan itulah tadi sebuah pemaparan yang menjadikan kita semakin jelas bagaimanakah kita harus berhati-hati terhadap apa yang muncul pada saat ini di dunia modern. Untuk melengkapi tema bahasan kita, kita akan buka kesempatan para penanya yang insya Allah nanti di segmen ke-4 dan 5 akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa di sebelah saya sudah ada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Dengan Pak Suryanto. Pak Suryanto, silakan pertanyaannya disampaikan Pak. Iya, dengan Pak yang dari apa Kiai? Profesor apa? Dia dari MUI. Kiai Niam. Ya, Pak Niam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz telah menyampaikan terkait dengan masalah halal makanan. Memang kita ketahui pada saatnya ini memang masih banyak Pak beredar di pasar-pasar atau di supermarket dan sebagainya, makanan yang belum bersertifikasi halal. Tentunya kan ini domainnya Majelis Ulama Indonesia ya untuk ini. Para kiai ustadz sudah menyampaikan hal tadi ini. Perlu saya pertanyakan dalam hal ini, apakah sertifikasi halal haram itu pada akhirnya nanti akan membatasi kemampuan berpikir manusia dalam mengambil suatu keputusan? Ini bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak pertanyaannya, dan Kiai Ustadz Syekh kita akan tahu jawabannya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, dan alhamdulillah kita tadi telah mendapatkan begitu banyak ilmu agar kita berhati-hati terhadap apa yang kita konsumsi. Ternyata dikabulkan doa kita tergantung pada apa yang kita konsumsi, halal atau haram. Ada sebuah pertanyaan menarik yang akan dijawab oleh Profesor Niam, intinya adalah apakah sertifikasi akan membatasi kemampuan manusia untuk mengambil keputusan? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, ada fakta warung-warung yang belum semua tersertifikasi. Produk-produk pangan belum semua tersertifikasi. Yang pertama, negara sudah memiliki komitmen. Karena urusan halal itu urusan keagamaan. Dan negara menjamin kebebasan dalam hal beragama. Maka bagian dari jaminan itu adalah jaminan konsumsi halal bagi masyarakat muslim melalui Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Salah satu pasalnya yang revolusioner yaitu produk yang diedarkan dan diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya perintah itu mandatori dan itu bertahap. Jadi tadrij fit tasyri' bertahap sampai 2024 ini. Artinya ini proses. Tapi tidak hanya cukup dari top down. Undang-undangnya, aturannya sudah ada. Kemudian fasilitasi-fasilitasi untuk sertifikasi halal sudah ada. Kalau nggak disertai dengan komitmen kita untuk memilih produk yang halal, ya undang-undangnya mandul. Pernah terjadi ada salah satu produk yang sudah memperoleh sertifikat halal kemudian nggak diperpanjang karena tanpa sertifikat halal ini konsumen saya antri orang pakai jilbab. Nah, gitu. Nah, pertanyaan intinya yang tadi, apakah sertifikasi halal membatasi? Justru ini melindungi. Melindungi dari apa? Dari wilayah yang syubuhat tadi. Yang halal jelas, kalau ada singkong rebus nggak perlu disertifikasi halal sudah. Kalau ada pisang langsung dihidangkan di meja nggak perlu disertifikasi halal, wong sudah jelas. Makanya kadang orang mau menghambat proses sertifikasi halal. Yang halal kan jumlahnya lebih banyak. Yang disertifikasi yang haram saja. Sertifikasi itu tidak kepada yang jelas-jelas halal atau yang jelas-jelas haram. Sertifikasi itu adalah melakukan pemeriksaan terhadap yang syubuhat tadi sampai ada kejelasan apakah dia haram atau halal. Itu Bu ya, paham ya? Jadi nggak ada pembatasan-pembatasannya. Justru ini kepentingan perlindungan kita, perlindungan para ahli yang memiliki kompetensi. Di situ ada ahli pangan, di situ ada ahli mikrobiologi, di situ ada ahli food engineering, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada ulama untuk menetapkan halal atau haramnya. Jadi agar kita semakin merasa tenang dan nyaman sebagai masyarakat yang awam, perlu ditegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memiliki tools, alat untuk menentukan bahwa itu benar-benar halal dan haram, begitu Kiai ya? Betul, karena domain halal dan haram itu domain agama ya, yang ditetapkan atas pertimbangan keagamaan. Negara hadir mengadministrasikan urusan keagamaan ini dan memfasilitasinya. Salah satu wujud fasilitasi itu adanya undang-undang, adanya PP, adanya badan namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Daftarnya ke situ, yang mengeluarkan sertifikat ke situ, yang memeriksa itu ahli independen yang punya disiplin keilmuan, namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Hasilnya diserahkan ke MUI untuk ditelaah pada aspek fikihnya. Terima kasih Profesor. Baik, silakan Sasa, pertanyaan selanjutnya. Ya, saya sudah ada penanya berikutnya dengan Ibu siapa Ibu? Dari Ibu Mariam. Ibu Mariam, silakan pertanyaannya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam dari Majelis Ta'lim Ummahat Nurul Ikhwan. Kebetulan Pak Prof. Asrorun Niam, saya sebagai pendamping halal di Kota Bekasi. Ya, ada beberapa yang ingin kami tanyakan.
terkait dengan konsep dari agama kita, agama Islam untuk halal dan haram. Sebenarnya tadi dari para kiai sudah menjelaskan secara jelas sekali dan gamblang sekali. Cuma ketika dipraktekkan pada kami, para pendamping halal, ini mungkin agak sedikit menemui beberapa kendala. Yang ingin kami tanyakan mungkin adalah bagaimana meyakinkan para pelaku usaha, karena ada program Sehati ya Pak Prof ya, para pelaku usaha ini bahwa mereka harus punya sertifikat halal gitu. Kadang mereka masih merasa bahwa barang-barang yang kami produk ini adalah halal gitu. Dari ini nih. Tapi meyakinkan mereka bahwa mereka harus tenang kan dengan produk ini seperti apa gitu. Baik. Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Syasha. Mungkin Abi bisa menjawabnya. Jadi bagaimana kita meyakinkan pelaku usaha bahwa mereka itu memang harus wajib istilahnya mendapatkan sertifikasi halal terhadap apa yang dijualnya. Abi, silakan. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Profesor Asrorun Ni'am bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dalam hadis tentang innal halala bayyinun wal harama bayyinun, di sini Nabi menutup dengan sebuah penegasan tentang pentingnya kesadaran kita terhadap kehati-hatian dari yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, perhatikan, para pengusaha produk-produk apapun, mau makanan maupun kosmetik, seharusnya dia sejak awal kalau dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan beriman kepada hari kiamat, harus sadar bahwa dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bahwa sekecil apapun penghasilan dia, itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Setelah itu dalam kaidah jual beli itu harus ada keterus terangan. Jika memang di dalamnya ada barang haram, jelaskan. Ini ada haramnya Pak. Jelaskan. Kalau ada unsurnya misalnya yang gelatin, yang ada babinya misalnya. Kalau memang itu jelas menggunakan bahan seperti itu, beritahukan. Jangan dipaksakan untuk menjual sesuatu yang di dalamnya ada syubhat. Setiap kita, baik pengusaha maupun pembeli, kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam diri kamu itu ada hati nurani. Mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati nurani itu baik, maka yang penjual, yang pengusaha akan memastikan bahwa di dalamnya ada barang haram, dia tidak akan menjualnya. Kalau memang ayam yang dia goreng itu, yang dia jual itu ternyata dari ayam tiren misalnya, dia tidak akan melakukannya karena dia tahu pasti akan dihisap. Termasuk yang membeli juga, dia dengan hati nuraninya. Kalau di hati nuraninya sudah tidak nyaman, melihat situasi kayak tidak nyaman dan khawatir, tinggalkan. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka, kata Nabi. Tinggalkan yang meragukan diri kamu dan ambil yang yakin. Ambil yang pasti-pasti. Tinggalkan tempat-tempat yang di dalamnya ada remang-remangnya, ada syubhatnya. Sudah, cari yang jelas. Kalau perlu, sudah. Kalau mau jalan-jalan, bawa makanan sendiri. Lebih halal, lebih pasti. Daripada beli di mana-mana, murah memang, tapi meragukan. Mending kita yang pasti halal. Kenapa Bapak Ibu? Jangan-jangan anakku ini bandel, hafalannya hilang, karena makanan yang Bapak Ibu berikan. Karena barang haram itu ada dua Pak. Pertama, zatnya halal, tapi prosesnya haram. Misalnya hasil korupsi, hasil mencuri. Ini juga merusak struktur, akhlak dan keimanan seseorang. Yang kedua, prosesnya halal tapi zatnya haram. Seperti bayi, seperti babi, seperti babi, kemudian seperti darah. Nah, baik, itu semua zatnya haram memang. Maka itu
jangan dikonsumsi. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Abi, dan insya Allah di segmen selanjutnya nanti di segmen 5 kita akan menyaksikan sebuah tayangan dengan tema makanan dan minuman yang halal yang insya Allah nanti akan diberikan ibrohnya oleh Syekh Muhammad. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk mengonsumsi makanan halal. Aturan mengenai makanan halal dan haram telah tertuang jelas dalam ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Antara lain memiliki syarat suci dari najis, aman dan jauh dari mudarat, bersifat tidak memabukkan. Khusus untuk daging, harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Makan dan minumlah kalian yang halal dan toyib. Halal itu boleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Kedua toyib. Toyib itu artinya sehat. Bisa jadi halal tapi tidak toyib. Buat kita misalnya orang yang diabetes. Halal minum teh manis tapi tidak toyib. Tidak sehat buat dia karena dia kena diabetes. Daging merupakan salah satu jenis makanan yang biasa dikonsumsi manusia. Sumber protein hewani ini sangat baik untuk membangun sel-sel jaringan tubuh. Agar manfaat daging terasa maksimal untuk kesehatan, setiap konsumen perlu mengetahui secara pasti kelayakan daging sebelum mengonsumsinya. Daging yang halal dan sehat sudah pasti layak untuk dikonsumsi, sehingga konsumen tak perlu ragu menikmatinya. Karena Indonesia negara muslim, maka kita harus berpedoman pada halal. Halal tentu saja hewannya harus hewan halal, hewan ternak yang dinyatakan halal, kemudian dalam kondisi hidup, kemudian persyaratan kesmafetnya tentu saja dia harus hewan yang sehat, dan satu lagi bahwa kita harus memperhatikan bahwa dia adalah bukan betina produktif. Kalau betina produktifnya dipotong, maka kita tidak akan punya ternak yang mencukupi untuk swasembada daging. Berbicara kehalalan dan kualitas sebuah daging tentu berkaitan erat dengan rumah pemotongan hewan sebagai tempat yang dipercayakan oleh masyarakat untuk melakukan proses penyembelihan hewan dan pengadaan daging. RPH harus menghasilkan daging layak konsumsi untuk konsumen muslim. Setiap rumah pemotongan hewan wajib memiliki juru sembelih halal yang bersertifikat dan sudah teruji kompetensi. Dalam melakukan tugasnya, juru sembelih halal harus memiliki kompetensi teknis, yakni mampu membedakan hewan halal, bisa mengenali tanda kehidupan pada hewan yang akan disembelih, serta cakap menyembelih sesuai syariat Islam. Seorang juru sembelih halal harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, antara lain harus beragama Islam, dewasa, dan sehat jasmani rohani. Masya Allah, sebuah tayangan yang sangat menarik sekali yang memberikan kepastian kepada kita bahwa dinullah Islam adalah dinullah yang sangat sempurna, yang mengurus segala hal dari hulu ke hilir, bahkan dari mendapatkan dagingnya dari mana, cara menyembelihnya bagaimana. Nah, pelajaran penting apa yang kita dapat petik dari satu peristiwa yang baru saja kita saksikan? Saya Muhammad, silakan. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah karena kami berada di negara Indonesia yang khususnya urusan keagamaan bukan sembarangan. Dan ada lajnah, ada ahlinya, ya, khususnya terhadap makan dan minum kebutuhan kita sehari-hari. Kalau ada fatwa, ada sesuatu penjelasan dari MUI, dari Majelis Ulama, halal atau haram, bukan membatasi, bukan memaksa, tetapi melindungi kita, melindungi seluruh masyarakat. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pula sebelum niat, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu halal, thayyibah, silakan makanlah. Kalau haram hindari, apalagi syubhat yang banyak di antara kita tidak tahu, berarti kita kembali kepada MUI
apakah halal atau haram. Saya senang sekali banyak di antara masyarakat yang sekarang jadi peduli. Jangan sembarangan, jangan asal itu lezat, enak, restorannya viral, makanannya enak, promonya besar, kita mau coba dulu tanpa kita berhati-hati apakah punya sertifikat atau tidak. Karena sebenarnya bukan bergantung dengan kesihatan badan, ada lebih penting dari itu, yaitu keagamaan kita, doa kita, amalan saleh kita tergantung makan halal atau haram. Seperti yang tadi saya sampaikan, atib mat'amak tujab da'watak. Carilah makan yang halal, maka doamu diijabah. Banyak harapan, banyak keinginan kita. Sering kita berdoa, kalau kita ingin doa kita mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari dari pagi sampai malam. Hati-hati, tanamkan dalam diri anak-anak, jangan asal makan, jangan asal minum, tetapi cari yang halal tayyibah. Semoga ya Rabb amalan kita dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Syekhuna Profesor Abi yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah ini akan menjadi pegangan bagi kita, panduan bagi kita, apalagi kita dilahirkan di dunia modern. Sesuatu yang muncul saat ini adalah sesuatu yang subhat, yang kadang-kadang kita tidak mengenalnya, halal atau haram. Insya Allah kita akan berdoa nanti di akhir nanti yang akan dipimpin oleh Habib Amir Faisal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari segala fitnah yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, itu dia tadi tausiah dari para guru-guru kami yang mengingatkan kita ya Mas Agung, tentang bagaimana pentingnya menjalani kehidupan yang halal, termasuk di dalamnya yang mendasar memilih makanan dan minuman yang halal, Mas Agung. Betul sekali. Dan insya Allah apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi istilahnya bekal bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi mengkonsumsi apa yang kita konsumsi dalam tubuh kita. Ternyata tadi salah satunya doa kita tidak dikabulkan gara-gara ada makanan haram. Baik, kita akan berpamitan. Saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Isulhak serta pendukung acara ini, dan Wadimor tentu saru kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah, kami hamba-Mu berkumpul di sini karena kami mencintaimu. Kami ingin bersungguh-sungguh ikut aturan yang telah Engkau tentukan. Beri kami kekuatan ya Rabbal alamin untuk patuh kepada aturan-Mu. Apa yang jelas halal, kuatkan kami untuk senantiasa mengambilnya, dan apa yang jelas haram, kuatkan kami untuk menjauhinya ya Rabbal alamin. Tampakkan kepada kami yang halal adalah halal, dan tampakkan kepada kami yang haram adalah haram, dan kuatkan kami untuk mengambil yang halal, dan kuatkan kami untuk menjauhi yang haram, dan kuatkan kami untuk menjauhi yang syubhat ya Rabbal alamin. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami, jangan sampai kami tergiur kepada yang haram sekalipun jumlahnya banyak. Jangan sampai kami tergiur kepada yang syubhat sekalipun jumlahnya banyak ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.